Asia. Asia. Bila di Hong Kong ada film Zack and Zen yang penuh dengan adegan dewasanya, bagaimana dengan salah satu film serupa yang berasal dari Korea ini? Menarikkah atau lebih parah dengan film Zack and Zen? Bila kalian penasaran dengan film ini, tonton video ini sampai habis. 어찌 전하께서 모르신단 말입니까? Hai semuanya, selamat datang di channel Zura14. Dan di video kali ini gue bakal bahas salah satu film permintaan dari kalian ya. Dan setelah gue tonton, ya nggak jauh beda sama Okep ya. Ini lama-lama channel gue jadi situs esek-esek nih, disuruh nampilin bergenre gini mulu. Tapi ya udahlah, tak apa, sesuai permintaan kalian aku tampilin beserta linknya. Oke, jadi film yang bakal gue bahas kali ini berjudul The Traitors, yang bila diartikan ke Indonesia pengkhianat. Yaelah, judulnya pengkhianat tapi alur ceritanya vocab. Masih mending Zack and Zen, judul dan ceritanya sinkron, sama-sama searah. Dan sebelum saya membahas film ini lebih dalam lagi, tolong tekan subscribe dan hidupkan loncengnya karena akan ada film-film menarik yang bisa kalian download di deskripsi. Dan film ini sendiri dirilis tahun 2015 yang disutradarai oleh Min Kyu Dong dan diperankan oleh Lim Ji Yoon, Ju Ji Hoon, Kim Kang Woo, dan Choi Ji Yoon. Film ini akan mengisahkan kegilaan pangeran yang bernama Yeon San yang diperankan oleh Kim Kang Woo ketika membalas dendam kematian ibunya dengan cara yang sangat sarkastis. Setelah dia menjadi seorang raja, dia menghancurkan musuh-musuhnya dengan cara mengumpulkan seluruh perempuan yang dicintai musuhnya untuk dinodai di depan mata mereka. Itu merupakan sebuah balas dendam yang sangat menyayat hati dan keji tentunya. Dengan cara itu, Pangeran Yeon San seakan ingin menunjukkan betapa hebatnya kekuasaan yang dimilikinya itu. Bahkan untuk menguji kekuasaannya, dia sering berburu wanita cantik di desa-desa yang dia pimpin. Setelah bertemu wanita cantik yang dia lihat, langsung melampiaskan hasratnya. Dan dia tidak peduli itu istri atau anak siapa, yang penting dia bahagia. Oke, sebelum kita lanjut ke awal cerita, mari kita bahas sedikit. Jadi inti di film ini akan menceritakan Raja Cabul ya, yang hidup di abad ke-15. Dan setiap dia melihat wanita cantik sedikit, dia langsung menyetubuhinya. Ya kalau di zaman sekarang itu udah termasuk tukang pemerkosa ya, dan pastinya hukumannya dikurung seumur hidup. Tapi ya itu zaman dulu, dan dia juga yang mimpin, jadi terserah dia aja. Tapi ya kalau ski dipapap tiap hari dengan wanita yang beda ya enak aja lah ya anjay. Dan asal kalian tahu, ini film real story loh. Jadi cerita di film ini diambil dari sejarah kerajaan Korea zaman dahulu. Jadi ya menarik lah ya. Sebuah film yang diambil dari kisah nyata tuh is the best, terbaik lah pokoknya. Ya beda aja dengan film-film yang dikarang dengan imajinasi manusia. Ya walaupun ini film gak 100% real story ya, ya pasti ada karangannya lah. Dan si raja ini selain dia cabul, dia juga sadis ya, karena ketika ada warganya yang melakukan kesalahan sedikit, apalagi bersangkutan dengan Raja Yeon San, ya seperti ngomongin atau ngegosipin raja, warga itu akan dipanggil lalu dipanah kepalanya di depan warga bahkan keluarganya. Oke, jadi bagaimana menurut kalian sikap si raja ini? Tegas, nggak ada otak, atau berwibawa? Tulis di kolom komentar. Oke, itu sedikit pembahasannya. Ya nggak tahu dah itu sedikit atau kebanyakan. Oke, kita lanjut ke awal cerita. Dan di awal cerita ini kita akan diperlihatkan kemarahan dan kekejaman Raja Yeon San setelah mendengar kabar bahwa ibu kandungnya telah dibunuh, dan dia juga mengetahui bahwa setengah dari kerajaan ingin menggulingkan ibu kandungnya. Di awal kemarahannya, dia membunuh dua selir ayahnya dengan tangannya sendiri dan menggunakan sebuah gadang besi yang dipukulkan ke kepala selir tersebut. Kemudian mayat kedua selir itu dibuang ke gunung dan dimakan anjing liar. Bahkan tak hanya kedua selir itu, neneknya pun ikut dibunuh karena dia telah memfitnah ibunya. Dan untuk pelayan-pelayan yang lain pun ikut dibunuh Raja Yeon San. Mereka ada yang dipenggal kepalanya hingga dicekokin satu guci yang berisi air yang diberi racun. Tak hanya itu, seorang pengkhianat yang sudah mati pun masih menjadi incaran Raja Yeon San. Makam-makam mereka dihancurkan dan tulang belulang mereka dihancurkan hingga menjadi debu, dan bahkan debunya diberikan ke makanan babi. Oke, jadi itu ya awal mula kekejaman Raja Yeon San.
Ternyata dia menjadi kejam akibat ibu kandungnya telah dibunuh oleh beberapa pengkhianat di kerajaan. Dan yang dilakukan itu bentuk dari kekesalan dan juga sebagai pelindung dirinya agar orang-orang kerajaan tidak seenaknya kepada Raja Yeonsan yang mengakibatkan dirinya berakhir seperti ibunya nanti. Lanjut ke cerita. Setelah sebuah scene pembantaian dan kekejaman Raja Yeonsan, kita langsung disuguhkan sebuah adegan erotis yang dimana Raja Yeonsan sedang melukis selirnya yang sedang tanpa busana. Lalu raja itu datang ke sebuah desa dan dia berburu wanita cantik untuk dia setubuhi. Dan setelah raja itu pulang dari desa di kerajaan, dia terkena sebuah penyakit insomnia dan melihat penampakan atau hayalan. Karena takut dirinya terjadi apa-apa, dia pun ingin mencari permaisuri dan memiliki anak agar bisa melanjutkan tahta miliknya. Dibantu dengan Sung Jae yang diperankan oleh Ju Ji Ho, Raja Yeonsan berserta pegawai kerajaan mereka mengumpulkan 10.000 perempuan cantik dari berbagai penjuru dan desa. Lalu mereka membuat sebuah audisi. Mereka akan dididik, dilatih dengan keterampilan khusus untuk menjadi pemuas nafsu sang raja. Yang terbaik akan menjadi permaisuri raja dan yang tersisa akan dijadikan selir atau budak. Lanjut ke pertengahan cerita. Di pertengahan cerita ini kita akan diperlihatkan para peserta audisi sedang dilatih dan dididik. Dan di sini akan cukup banyak sekali adegan erotisnya karena ketika dilatih para peserta tidak berbusana. Mereka akan dinilai dari ujung rambut sampai kaki. Dan dari sekian banyak wanita nampak Raja Yeonsan tertarik dengan salah satu wanita yang bekerja sebagai tukang potong daging. Entah kenapa dia tertarik dengan wanita itu. Tapi para petinggi kerajaan tidak suka kalau raja memilih wanita itu. Karena nggak selevel aja deh bahasa gampangnya. Lalu di suatu malam ketika pihak kerajaan mengadakan suatu acara yang dimana para peserta harus menari dengan erotis. Ketika raja sedang menikmati pertunjukan, nampak ada seorang yang sedang ingin memanah salah satu peserta wanita. Wanita itu sendiri adalah wanita yang bekerja sebagai pemotong daging. Untungnya dia diselamatkan sahabat raja dan panah itu hampir mengenai raja. Ya mungkin pemanah itu berasal dari suruhan orang kerajaan supaya wanita itu tidak menjadi pendamping sang raja. Oke, dari segi pemeran film ini bisa dibilang cukup gila karena berani menampilkan cukup banyak wanita yang berani berakting buka-bukaan. Ya nggak beda jauh sama film kebanggaan bangsa Zack and Zen. Namun buat masalah adegan erotis, Zack and Zen tetap yang terbaik. Bila kalian belum menonton film Zack and Zen, kalian bisa klik I pada layar kanan atas. Dan untuk alur dramanya sendiri cukup menarik dan penuh dengan teka-teki yang membuat penasaran penontonnya. Lanjut ke akhir cerita. Di akhir cerita ini para peserta audisi hanya tersisa 2. Ya karena kedua wanita ini yang dipilih oleh sang raja. Namun tidak mungkin raja menjadikan kedua wanita itu menjadi permaisuri. Dan akhirnya sang raja membuat lomba menstruasi kepada kedua wanita itu. Bila yang keluar duluan itulah yang kalah dan yang kalah kepalanya akan dipenggal oleh sang raja. Lalu terpilihlah salah satu wanita yang memenangkan audisi dan terpilih menjadi permaisuri. Dan buat yang kalah tadi, dia tidak jadi dipenggal kepalanya namun dikurung di penjara bawah tanah. Lalu setelah wanita itu menjadi permaisuri, ketika malam pertama ternyata wanita itu berkhianat dan menikam sang raja. Dan ternyata wanita itu sudah lama merencanakan untuk membunuh sang raja. Tak hanya itu, warga desa pun bergabung untuk memberontak pelengseran sang raja. Lalu yang jadi pertanyaan, siapakah wanita yang memenangkan audisi itu? Dan kenapa dia membunuh sang raja? Bila kalian penasaran dengan film ini, kalian bisa download di deskripsi, ada linknya di sana. Oke, buat film ini berating dewasa ya, jadi bagi kalian yang belum berusia 18 tahun, nonton Gumball atau Dora aja ya. Tapi ya kalau masih ngeyel jangan nonton sama orang tua aja. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bila kalian suka dengan video ini, tolong like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.